Murti. Belum. Pak, ini bacanya Ako atau Aco, Pak? Pak Aco, Prof. Aco Lambado. Di mana, Pak, posisi? Siap, Prof. Maluku Utara, Prof. Oh, Maluku Utara ini. Di sana hujan nggak, Pak? Siap, Prof. Hujan atau tidak? Hujan. Oh, maaf, Prof. Diulangi, Prof. Hujan. 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 Hujan atau tidak di situ? Tidak. 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 Siap, Prof. Di Jogja ini agak terus. Oh, ya, siap. Sini panas, Prof. Juga Murti. Murti. Belum. Murti belum. Hidayat, Pak Hidayat. Hidayat, Bu Nani. Bu Nani Mursyida. Di mana, Bu, posisi? Halo, Bu Nani. Di mana posisi? Halo, Bu Nani. Halo, Bu Nani. Bu Nani, tolong bisa dijawab pertanyaan saya. Halo, Bu Nani. Oh, belum connect ya. Pak Hidayat, halo. Ya. Di mana posisi, Pak? Siap, Prof. Ini masih siap-siap. Posisi di mana? Di kampus, Prof. Masih di kampus. Ya, kota? Yang kuis 3, Prof. Kotanya di mana kota? Oh, kotanya Jakarta, Prof. Jakarta. Ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Murti belum ada, tinggal dua Murti saja. Tinggal dua Murti, kita tunggu. Siapa tadi? Halo, Bu Nani. Baik, kalau gitu saya berarti yang tidak bisa hadir Pak Ilham. Ilham tadi sudah. Oke. Berarti yang tidak hadir cuma satu, yaitu Bu Murti. Begini Bapak, kenapa saya peduli pada presensi? Presensi dan tugas itu satu paket ya. Dan saya akan secara imajiner itu menggunakan pendekatan Trisula subjektif saya ya. Cermin kiri, cermin kanan, dan kegiatan di tengah ya. Tatap muka seperti ini, kegiatan di tengah. Cermin kirinya adalah mengerjakan kuis. Cermin kanan adalah kehadiran dan tugas-tugas. Nah, artinya antara tugas dan kuis itu saling bercermin gitu ya, saling berintrospeksi. Kalau kuisnya dari 50 baru belum ada yang betul, itulah jarak antara saya dan Bapak dalam hal ini. Gitu. Saya tegaskan dalam hal ini sesuai dengan. Berarti perlu sambung, Prof. Ya. Sambung pikiran. Nah, itulah sebabnya gitu loh. Misalnya menjawab kuis
belum ada yang benar, maka diimbangi dengan ketertiban dan juga keseriusan mengerjakan mengerjakan tugas-tugas. Makanya kalau bisa diusahakan jangan sampai tidak masuk, begitu. Ya. Karena filsafat itu adalah olah pikir. Masuk saja kalau tidak perhatian, tidak akan bisa. Ya. Perhatian saja kalau tidak serius, tidak akan bisa. Nanti kita buktikan. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya minta begini. Ini kuis 1, 2, 3, 4 sudah ada kunci-kuncinya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk memilih poin-poin yang menjadi prioritas Bapak Ibu, penasaran, rasa ingin tahu, atau apa, silakan. Ya. Satu, ya memilih kira-kira ya 5 buah gitulah. Atau 4 buah gitu aja. Dari kuis 1 sampai 4, kemudian kuis 1 ambil 1, kuis 2 ambil 1, kuis 3 ambil 1, kuis 4 ambil 1, supaya bisa merata. Nanti akan saya jawab masalahnya. Akan saya beri penjelasan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah memilih, ya, dipilih di situ saja, ditulis di HP atau di kertas, silakan. Kemudian nanti ketika saya tanya, Bapak Ibu langsung bertanya. Pertanyaannya menunjuk, misalnya kuis 2, nomor 20, apa sama dengan apa, selesai gitu. Nanti saya jelaskan. Demikian seterusnya dari seluruh yang ada di kuis itu. Gitu. Nah, nanti andai kata nomor itu sudah ditanyakan oleh Bapak, itu gugurkan saja, Bapak cari penggantinya yang lain. Demikian seterusnya. Begitu. Baik. Nah, itu Ibu Bapak sekalian pada hari ini, ya. Untuk itu maka silakan nanti penjelasan saya bisa direkam oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Ampun, Prof. Sudah kita awali rekaman. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, mari kita buka dulu pertemuan kita. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita buka dengan berdoa. Disilakan Bapak Ibu. Cukup. Baik. Bapak Ibu silakan merekam. Kalau bisa mengandalkan rekaman di Zoom, baik, nanti minta jasa Pak Jainul Arifin selaku ketua kelasnya, kalau nggak salah ya Pak Jainul ya. Kemudian kalau tidak, Bapak Ibu silakan merekam pakai handphone masing-masing atau pakai apa, audio lebih ringan gitu. Begitu. Dan dalam waktu 1 minggu, saya minta Bapak membuat kajian atau urian dari pengembangan yang saya terangkan itu. Ya. Bisa menggunakan referensi boleh, bisa menggunakan boleh. Tapi Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ingin sampaikan, Pak Yaini lalu. Hadir. Pak Yaini lalu bisa connect? Hadir, halo. Apakah suara saya cukup jelas? Sangat jelas. Begini Pak, ini saya ada kendala handphone. Sudah mulai tua, kehilangan handphone 1 hari. Kehilangan handphone 1 hari. Tapi 1 hari itu saya sudah panik, walaupun orang tua ternyata bisa panik juga. Nah, saya sudah beli handphone baru. Nah, karena saya bepergian, saya pikir pokoknya jatuh di jalan atau di mana gitu. Langsung saya blokir gitu. Kemudian saya beli HP baru,
dengan nomor yang sama saya pakai lagi. Ternyata WA yang lama hilang. Pak Yainul Arifin, halo. Ini agak sulit. Pak Yainul Arifin, halo. Baik, Pak Hidayat bisa terima suara saya? Bisa, Cap. Ya. Bisa, Prof. Saya minta tolong Pak Hidayat, Ya. semua posting saya di grup ini tolong di-repost kembali di WA ini. Bapak Ibu nanti kalau double-double ya boleh di-delete oleh Bapak Ibu sendiri. Mau izin, Prof. Postingan yang kuis itu, Prof. Semuanya saja yang dari awal. Oh, ya. Semua yang Di posting lagi di WA-nya lagi, Prof. diposting lagi di WA-nya lagi. Ya, siap. Sebab data sebelumnya hilang karena ganti HP. Saya lupa nggak saya backup ya. Ternyata setelah saya telusur kembali di Indosat, udah nggak bisa Pak. Nama hilang. Oke lah. Untung belum banyak. Ini sekarang sudah saya backup. Ya. Termasuk data mahasiswa, Prof. Semuanya mulai dari awal, yang itu adalah indikasi yang saya posting, apakah itu video, tugas, semuanya diposting. Baik, Prof. Saya mau minta Pak Jainul, tapi jauh sinyalnya terputus-putus. Bu Nani Mursida, halo. Halo Bu Nani. Halo Bu Nani. Halo Prof. Halo. Ya Prof. Ini terang ini. Halo Prof. Ya, Ya Prof izin. ya. Ibu ada kegiatan apa? Ini ada kegiatan town hall dari Sekjen karena wakil menteri kami hadir Pak. Oke, Ibu off saja dulu nggak apa-apa. Sekarang mengganggu Bu. Mengganggu. Oke, baik Pak. Saya mau menguraikan ini. Off saja nggak apa-apa. Baik Pak. Itu lihat rekamannya, kan begitu. Baik. Tolong gambarnya di off kan saja, Baik Prof. karena mengganggu nanti konsentrasi Baik saya. Prof. Karena saya sudah mau menjelaskan tentang kuisnya. Di off kan saja Bu, ya. Bu Nani Mursida di off kan saja. Baik. Ya, terus. Saya tunggu Pak. Pak Hidayat, saya tunggu. Ya, baik, Prof. Saya lagi ini. Diposting kembali di grup ini, repost. Yang dipilih dari yang saya posting itu. Kok lama ya Pak? Ini lagi hang nih, Prof. Oh gitu. Nah, Saya posting satu-satu aja, Prof. Kalau sekalian itu, sulit. ya. Ya. Ya silakan.
Ini juga untuk mungkin Pak Aco ya, yang terlambat, supaya mengetahui informasi-informasi, menyusulkan tugas-tugas Pak. Untuk tugas nggak ada istilah terlambat sementara Pak, ya, sampai deadline tertentu itu kalau yang terlambat. Tapi nanti kalau sudah kita berpacu dengan saya membuat remedi, akan saya buat remedi. Jadi yang terlambat silakan usul saja. Termasuk ada tugas pemanasan gitu ya. Terus ada yang semuanya Pak ya, ada yang rekap juga itu Hidayat. Ya, siap, Prof. Pak Yainul, Ya, Prof. nah ini Pak Yainul. Ya, Siap. Ya, siap, Prof. Siap. Ya sudah, nggak apa-apa, koneknya sudah lancar toh. Lancar, lancar, Prof. Tadi karena tadi nggak lancar. Ini nunggu repost dari Pak Hidayat. termasuk tugas-tugas ya, Prof. Ya semuanya termasuk rekap juga, Ya, baik, Prof. rekap penilaian itu. Ya. Yang rekap Pak. Nah itu sudah. Ya, tugas-tugas satu good. Saya menggunakan yang rekap ini masalahnya. Baik Bapak Ibu, sekarang akan saya teruskan rekapnya. Kuis 1, 2, 3, dan 4. Ya, 3 dan 4. Pak John, 3 dan 4 dapat berapa Pak? Tugas 3, benar 3, Prof. Kuis 3, kuis 3. Ya, kuis 3, Prof. 4. Kuis 4, benar 4, Prof. 4, ya. Kuis Siti Aminah. Kuis 3 kosong 0, kuis 4 benar 3. Bu Andina. Kuis 3 2, Prof. Kuis 4 1. Ainul. Belum Pak Ainul? Belum, Prof. Belum direkap, Prof. Belum selesai. Hidayat. Prof, kuis 3, 2, kuis 4, 2, Prof. Ya. Bu Amurti nggak masuk ya. Oke. Absen. Nah ini Bapak Ibu, besok penilaian saya ini mempertimbangkan kuis, kemudian karena memang ada penilaian kuis di sana, kemudian daftar hadir saya perhatikan dan tugas. Daftar ini kalau AA ini menjadi pemberat Bapak Ibu, lagi menjadi pemberat ya, menjadi pemberat absen ini. Pak Herman. Ya, Prof.
Ya, berapa? Dapat berapa? Yang kuis 3 betul 0, yang kuis 4 betul 3. 03. Pak Anwar, Siap, Prof. Kuis 3 betul 2, kuis 4 betul 3, Prof. ya. Bu Nani, halo Bu Nani Musida, berarti saya anggap sementara A dulu ya. Pak Weli, Nggih, Prof. Siap, Prof. Yang kuis 3 betulnya 3, Prof. Yang kuis 4 betulnya 11. 12. Good. Pak Ilham, Oke, Prof. Kuis 3 betulnya 3, Prof. Kuis 4 betulnya 3 juga, Prof. Pak Aco, itu kuis pertama belum ya Pak ya, absen. Kuis kedua absen. Kuis ketiga berapa Pak? Pak Aco, halo. Pak Aco, halo Pak Aco. Siap, Prof. Izin, Prof. Kuis tiga berapa? Kuis 4 dapat berapa? Belum. Oke. Pak Jainul, Prof, saya masih cari jawaban kuisnya ini, Prof. jawaban kuisnya tadi sudah saya kirimkan. Masih saya cari jawabannya, Prof. Jawaban kuis tadi sudah saya kirimkan Pak. Saya ulangi, saya kirimkan lagi ya. Nanti jadi tumbuk-tumbuk. Oke, Nanti jadi tumbuk-tumbuk Pak. oke, Prof. Oh ya, dikirim ulang, Prof. Saya serang cari nih, dia ketimbun. Ya, ini saya jalan. Saya jadi tumbuk-tumbuk nanti. Oke. Oke. Sudah saya kirim ulang Pak. Oke, terima kasih, Prof. Sedang direkap. Oke. Kalau begitu, sementara saya tulis begini aja. Pak Acol gimana Pak? Ini saya masih lihat, Prof. Oke, kalau begitu, Ya, Prof. begini aja. So, Ibu, jadi kuliah Prof, izin Prof. Yang tadi yang mau konfirmasi kita satu-satu dari kuis 1 sampai kuis 4, Prof. Yang mau kita tanyakan? sebentar Pak. Bertahap Pak. Kuliah Senin 2 Maret 2026 Ontologi 2 absen Bu Hamurti, halo. Oke, aku harus lihat berarti absen. Saya Pak, siap. Nani Mursida absennya relatif ya, karena tidak Lagi kuliah. Yang ribet. baik, nanti perbaiki. Baik, kalau begitu sudah. Ini waktunya habis, nanti kita nggak berangkat. Ya, sudah direkam Bapak Ibu. Sekali lagi mohon diperhatikan betul-betul, karena walaupun hadir, kalau tidak memperhatikan mengenai konsep
tidak akan memperoleh konsepnya. Ya. Bu Murti bisa dikondisikan ya. Iya, siap. Kuliahnya difokuskan. Sebab Iya, Pak. Siap. Maaf, Pak. Lagi ini di sini. Lagi acara buka puasa bersama, jadi pada banyak anak-anak keluarga ngumpul. kalau kira-kira repot di off-kan saja Bu. Sebabnya nanti mengganggu di sini kita nggak fokus. Ya. Di off-kan saja. Kalau Ibu bisa tampil boleh. Kalau suaranya nanti ini di mute gitu. Tapi kalau Ibu aktivitasnya di situ nggak bisa ditinggal, di off-kan saja. Baik, itu. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Pak John, silakan. Mau pertanyaan nomor berapa? Saya di kuis pertama itu yang pertanyaan nomor 2, Prof. Jadi Bapak Ibu saya memberi petunjuk dulu ya. Tolong direkam saja. Bapak Ibu jangan menulis. Sebab kalau menulis nggak konsentrasi nanti tidak dapat juga. Gitu. Karena ini betul-betul pemikiran. Jadi filsafat itu olah pikir. Kita tuh betul-betul adu pikiran gitu. Baik. Jadi kalau disambi dengan kegiatan yang lain jelas nggak akan kena. Nggak akan kena. Gitu. Baik, silakan Pak John. Langsung aja kuis nomor berapa, langsung apa gitu. Gak usah banyak pengantar. Gak usah pakai pengantar. Kita ngejar waktu masalahnya ini. Waktunya terbatas. Kuis pertama nomor 2, Prof. Kuis kedua nomor 1. Terus kuis ketiga nomor 5. Ini filsafat, Pak. Apa itu 1 poin itu diuraikan bisa 1 minggu, 1 bulan, Pak. Bapak mau bertanya 4 sekaligus. Ditumpuk begitu. Wah, saya pingsan, Pak. Berarti mulai dari kuis pertama yang nomor 2, Prof. Saya nanti saya jawab begitu, Bapak. Oh iya. Saya uraikan. Yang kuis pertama nomor 2, Prof. Baca saja lah, langsung. Epistemologi. Apa nomor-nomor itu? Epistemologi, Prof. Iya, kan ada sama dengan apa gitu loh, Pak. Masa baca Bapak sulit ya, Pak ya? Epistemologi sama dengan ada, Prof. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi ada clue-nya saya menguraikan, Pak. Ulangi, Pak. Iya, Prof. Ulangi, Pak. Epistemologi ada. Epistemologi ada, Prof. Nah, itu kuis berapa? Kuis pertama, Prof. Sama dengan apa? Sama dengan ada, Prof. Itu Bapak aneh ini. Saya mau menjelaskan gimana? Sekarang saya harus mencari lagi. Gitu loh, Pak. Sulit banget ya. Ya. Coba diulangi lagi, Pak. Kuis 1 nomor 1 epistemologi sama dengan ada, selesai. Kuis 1 nomor 2 epistemologi sama dengan ada, Prof. Oke. Dulu. Komunikasinya sulit ya kalau pakai Zoom itu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, akan saya cek apakah betul redaksinya seperti itu. Ya. Apakah betul redaksinya seperti itu ya. Bapak Ibu bisa cek juga kuis 1, coba cek kuis 1 ya. Kuis 2 ini, oh iya. Kuis 1, ontologi ada. Epistemologi ada, mengada. Baik Bapak Ibu, begini ya. Saya terangkan. Jadi dalam filsafat itu ada 3 pilar. Pilar ontologi, pilar hakikat, pilar epistemologi, pilar metodologi. Tapi tidak sesederhana itu epistemologi. Kemudian pilar aksiologi itu adalah pilar nilai, value atau manfaat.
Nah, satu dengan yang lain saling mendukung, tapi juga saling meruntuhkan. Ya, saling mendukung, tapi juga saling meruntuhkan. Nah, mendukung seperti apa? Mendukung ialah bahwa ontologi itu tidak akan mungkin ada ontologi kalau nggak ada epistemologi. Dan sebaliknya, tidak mungkin ada epistemologi kalau nggak ada ontologi dan sebaliknya. Tidak ada hakikat kalau nggak ada value, demikian seterusnya, atau dan sebaliknya. Nah, seperti yang saya uraikan, spesifikasi dari Pak Marsigit itu adalah saya mengembangkan, merangkum dari yang tersembunyi, ya, tapi yang kemungkinan sulit dicari di tempat yang lain, yaitu bahwa metode atau objek daripada filsafat secara metafisik atau objek metafisik adalah meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Ada itu apa? Ada di sini tentang olah pikir, berarti ada di dalam pikiran. Mungkin ada itu apa? Mungkin ada itu adalah di luar pikiran. Saya terangkan minggu yang lalu tentang perbedaan ada dan yang mungkin ada. Nah, sekarang aspeknya dari ada. Aspeknya dari ada itu ada 3 unsur. Yang satu dengan yang lain juga saling membangun atau saling meruntuhkan. Jadi Bapak Ibu ada sebagai mahasiswa karena punya kartu mahasiswa. Tapi ketika kuliah tidak pernah hadir, itu namanya tidak pernah mengada. Berarti mengancam keberadaannya Bapak sebagai mahasiswa yang ada. Nah, tapi di dalam perkuliahan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, pernah ada mahasiswa yang eksperimen ya kepada kuliah saya, dia ikut kuliah full begitu, tapi nggak pernah mengerjakan tugas. Ya, terpaksa saya tidak bisa meluluskan, kan begitu. Artinya apa? Tidak mengerjakan tugas berarti tidak ada pengada. Nah, pemikiran yang relatif hampir sama dalam proses kehidupan sehari itu mirip dengan input, proses, dan output, Bapak Ibu. Input. Nah, sekarang kalau kita mau memikirkan lebih dalam, jadi kuis ini tidak untuk dihafalkan, Bapak Ibu. Kuis ini adalah untuk renungan. Tadi betul dialog antara Pak John dan Pak Welly tadi. Oh, ini rupanya seperti olah pikir ya. Ya memang ini olah pikir ya. Tentang logika ya, ini tentang logika olah pikir itu ya. Nah, sekarang hakikat daripada ada, ontologi ada, hakikat daripada ada itu apa? Yaitu setelah digali sampai ke sedalam-dalamnya itu tidak ada yang lain kecuali ada itu sendiri. Kalau nggak ada keberadaannya daripada ada, maka tidak akan pernah tercapai hakikatnya, begitu. Jadi ontologi daripada ada itu adalah ada. Nah, gitu. Nomor 2, ini epistemologi ada. Nah, bagaimana ada itu bisa muncul sebagai sesuatu yang ada, bisa terlahir. Ya. Bagaimana dia bisa terlahir sebagai ada? Tentu ada prosesnya. Nah, kata kunci proses itulah
epistemologi dari ada berarti apa? Mengada. Kan begitu. Nah, kemudian aksiologi ada. Supaya ada value-nya, maka ada harus melalui proses mengada dan harus melalui atau menghasilkan pengada. Jadi ada yang tidak punya mengada terancam keberadaannya, kan begitu. Tetapi mengada dan pengada tanpa sesuatu yang ada, dia tidak punya makna. Kan begitu. Itulah kira-kira kalau diteruskan ke bawah, itu tentang pendalaman refleksi daripada olah pikir kita, bagaimana kita mampu memikirkannya. Bagaimana kita mampu memikirkannya. Nah, setidaknya itulah yang dapat saya terangkan daripada pikiran saya. Nah, kalau Bapak Ibu mampu menerangkan dengan kata-kata sendiri, itu yang diharapkan pada 1 minggu ini. Ya. Nah, baik. Itu saya beri pindah sekarang untuk Pak Anwar. Ya. Pak Anwar mau bertanya nomor berapa? Kuis berapa, nomor berapa? Kuis 2, jiwa sama dengan maha kuasa nomor 3, Prof. Kuis 2, nomor 3, jiwa sama dengan maha kuasa. Itu dari mana datangnya, bukan sama dengan bacanya. Itu dari mana datangnya. Ya siapa lagi? Ya, siapa lagi si penjamin dan si pembuat jiwa? Apa ada makhluk ciptaan Tuhan yang mampu menciptakan jiwa? Robot secanggih apapun, gitu, dia hanya pakai AI, gitu. Hanya pakai AI pun tidak akan bisa mempunyai jiwa. Itulah bedanya, robot secanggih apapun dia tidak akan bisa mempunyai jiwa. Ya, oleh karena itu maka jiwa inilah yang akan mengarahkan ya kecerdasan seseorang, ya mau dipakai untuk menggempur negara, ngebom negara, membunuh presiden itu dan seterusnya, ya seperti yang terjadi sekarang perang di Teluk itu ya tergantung jiwanya, kan begitu. Jadi katanya seperti itu. Berikutnya Pak Willy. Oke, Prof, siap, Prof. Prof, yang pertama saya mau izin dulu, Prof. Itu ada rekap yang belum masuk, Prof, nilai saya. Nanti, Pak, nanti. Ini sudah area menjelaskan. Nanti terganggu, Pak. Waktunya nanti kita nggak cukup, gitu. Oh, siap, Prof. Prof, yang pertama, kuis yang pertama, Prof, itu tentang yang mungkin ada. Itu sama dengan potensi murni, Prof. Nomor berapa? Kuis 1 yang mungkin ada sama dengan potensi murni. Nomor berapa, Pak? Nomor 11. Nomor 11. Yang mungkin ada, ya. Oh, Bapak tadi ngomong murni-murni apa maksudnya? Oh, yang maksud saya yang jawaban saya itu maaf, Prof. Oh, iya. Yang dari Prof itu jawabannya tiga 11. Yang mungkin jadi nomor 11 Bapak Ibu. Yang mungkin ada, Prof. Jadi begini Bapak Ibu, bacanya itu apa? Penekanannya, intonasinya. Yang mungkin ada dari ada, gitu loh. Itu maksudnya kalimat itu. Mungkin ada dari ada, itu apa? Yang mungkin ada dari ada itu apa? Tidak lain tidak bukan ya, yang mungkin ada, gitu. Gak ada yang lain.
Nah, itu tolong direnungkan Bapak Ibu, pakai pemikiran. Berarti probabilitas, Prof. Ya, jadi nomor 11 yang mungkin ada dari ada. Itu perenungan Bapak Ibu, dan itu melalui proses termasuk mengerjakan kuis ini. Begitu. Tidak lain tidak bukan ya mungkin ada. Begitu. Baik. Selanjutnya Pak Hidayat. Baik, Prof, saya tertarik yang di kuis 4, Prof. Yang nomor 8 berkaitan dengan nomor 9. Jadi, apa bentuk dari wadah adalah wadah. Sementara di nomor 9 bentuk dari isi wadah juga, Prof. Nomor berapa? Nomor 8. 8. Bentuk dari wadah sama dengan wadah. Terus bentuk dari isi wadah juga, Prof. Ya. Wadah itu kalau diwadahi pakai apa, Pak? Wadah, Prof. Wadah. Isi itu kalau diwadahi pakai apa, Pak? Wadah juga. Ya. Pusing saya, Prof. Harus ada tempatnya, Prof. Ini ibarat sebotol kecap, ya. Sebotol kecap mau dimasukkan ke dalam tas. Ya, Prof. Betul? Sebotol kecap dimasukkan dalam tas, isinya kecap juga bisa dimasukkan dalam tas. Kan begitu, tasnya itu kan wadah. Begitu, Pak. Ya, baik, Prof. Jawabannya begitu. Ini olah pikir, Pak, supaya kita tuh pusing-pusing sedikit gitu loh. Cenit. Nah. Makanya ini serius, kita itu nggak bisa main-main sambil beraktivitas lain itu jelas nggak bisa gitu. Baik, silakan berikutnya Pak Herman. Belum konsentrasi, ini nggak akan kena ini kan? Nggak konsentrasi. Baik, Prof. Untuk saya, Prof, dari kuis 1, Prof, nomor 42. Yang bagian ada di dalam sama dengan ada, Prof. 42. Iya, betul, Prof. Jadi, Bapak Ibu, Pak Yanul, mic-nya, ini mengganggu. Pak Yainul masih mengganggu. Sudah, Prof. Mic-nya masih bocor, Pak. Masih bocor Pak Zainul. Pak Yainul Arifin di-mute dulu, Pak. Mic-nya di-mute dulu. Ini ada dua tampilan, Pak Yainul. Oke. Jadi di rumah ini banyak sekali kendala, ya, masing-masing di tempat, ya. Oke, saya akan terangkan, ya. Pertanyaannya sampai lupa. Kita sampai jam berapa, Bapak, nanti? Sampai jam 3:20, Prof. Oke, ya. Pertanyaannya tadi nomor berapa, Pak? Nomor 42, Prof. Yang bagian ada di dalam sama dengan ada, Prof. 42. Baik. Filsafat adalah olah pikir. Siapa yang berpikir? Kita masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu tidak fokus di sini, tidak berfilsafat. Itu, ya. Jadi filsafat adalah olah pikir. Nah, ada yang dimaksud ada itu adalah ada di dalam pikiran. Yang dimaksud mungkin ada
itu belum ada di dalam pikiran. Berarti masih di luar pikiran. Nah, ada di dalam. Yang ada di dalam pikiran itu maksudnya apa? Keberadaan itu sendiri daripada konsep-konsep yang kita pikirkan itu. Kan begitu. Jadi kalau, nah, bagaimana cara berada di dalam pikiran kita? Melalui panca indera atau melalui logika analitik, melalui panca indera, kan begitu. Begitu Pak. Selanjutnya, berikutnya Pak yang mudah komunikasinya siapa ini? Pak Aco bisa nggak mengajukan pertanyaan? Ya, Prof. Ya, silakan Pak. Ya, ini terkait kuis 3, Prof. Saya lihat dari jawaban yang ada ini, ada yang sama ya, seperti contoh nomor 3741. Itu sempurna. Nah, jawabannya ideal. Kemudian lancip. Ideal juga. Iya. Nah, ini sempurna dalam pemaknaan secara linguistik kan lengkap atau tidak ada kekurangan ya. Lancip itu bentuk. Nah, ini bagaimana? Bapak Ibu saya terangkan. Urusan dunia itu tidak ada yang sempurna. Nah, urusan dunia itu tidak ada yang sempurna. Ini kaitannya dengan pertanyaan contohnya pertanyaan 41, lancip. Sekarang Pak Aco coba di sekitar kita, di rumah kita masing-masing, dunia ibu-ibu ini, benda yang lancip itu apa Pak? Yang paling benda yang paling kecil itu namanya apa? Yang menurut Pak paling lancip. Pensil lancip. Masih ada yang lebih lancip lagi. Jarum. Jarum, Pak. Ini Pak Aco biar jawab. Apa Pak? Ya, jarum, Prof. Atau peniti. Peniti juga bisa. Atau apa? Tusuk jilbab ya. Jarum itu ujungnya itu berupa molekul. Molekul itu terdiri dari proton dan neutron. Ya. Apa? Dan elektron. Elektron mengelilingi proton. Elektron mengelilingi proton itu lintasannya berupa lingkaran, Pak. Jarum yang lancip itu ujungnya berupa lingkaran. Jadi tidak lancip. Jadi orang mengatakan jarum lancip itu sebetulnya salah, tapi salah kaprah. Tapi kalau secara filsafat dibutuhkan ketajaman berpikir, maka jarum itu tidak lancip. Dan kita di dunia ini tidak akan pernah bisa menemukan benda lancip. Karena sebenar-benar lancip itu hanya ada di pikiran. Sebenar-benar lancip itu hanya ada di pikiran. Ya. Maka lancip yang sempurna itu ada di pikiran. Sebenar-benar lancip atau lancip yang sempurna itu ada di pikiran. Atau kuasa Tuhan. Selesai. Urusan dunia itu cacat. Dunia itu tidak sempurna. Itulah sebabnya manusia hidup tidak sempurna supaya apa? Supaya bisa hidup. Sebab kalau manusia diberi kesempurnaan, maka dia tidak akan bisa hidup. Misalnya sempurna mendengar. Kuliah, mendengar suara bom di sana di Timur Tengah. Orang menjerit pada kena bom.
Nah, kita nggak bisa kuliah karena sempurna pendengaran kita. Ya. Melihat sempurna juga kita tidak bisa tidur, gitu kan? Justru manusia bisa hidup karena tidak sempurna. Itulah realita kehidupan di dunia ini. Maka, jawabannya tadi sama-sama sempurna. Begitu. Baik, berikutnya Bu Siti Aminah, silakan. Ya, siap dok. Prof, terima kasih. Sebenarnya yang tadi saya tertarik Prof dengan sempurna ya. Nah, Yang kuis 4 nomor berapa? itu kan bentuk dari begitu. Boleh nggak kalau saya bertanya, bentuk dari sempurna itu apa? Bentuk daripada kesempurnaan. Ya. Bentuk daripada kesempurnaan ya idealitas. Ya. Bentuk daripada kesempurnaan ya idealitas itu. Ya. Nah gitu. Baik, sekarang mau bertanya nomor berapa? Sebetulnya tadi udah ditanyakan oleh Pak Hidayat ya, saya juga penasaran tuh ya dengan yang kuis 4 itu kan bentuk dari wadah isi, kemudian bentuk dari bentuk dari wadah itu wadah, bentuk dari isi juga wadah. Tapi tadi udah Profesor jelaskan ya. Jadi saya ganti pertanyaannya ke yang nomor 20, Prof. Bentuk dari persepsi adalah kesadaran gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nomor berapa, Bu? Nomor 20, Prof. Kuis 4 nomor 20. Kuis 4 nomor 20. Persepsi, bentuk daripada persepsi kesadaran. Ya, karena tidak ada persepsi kalau nggak ada kesadaran. Jadi kita membayangkan bentuk itu lewat wadahnya, Bapak Ibu. Wadahnya. Jadi foto ini adalah wadahnya dari Pak Marsigit. Pak Marsigit punya banyak wadah, foto, baju, itu juga wadahnya Pak Marsigit. Nama, itu juga wadahnya Pak Marsigit. Kan begitu. Ya. Jadi tidak akan ada persepsi kalau kita nggak menyadari. Begitu. Luas mana? Ya luas kesadaran. Mendahului kesadaran daripada persepsi, itu ciri-cirinya. Sebagai wadah. Maka kereta api itu yang paling duluan lokomotif. Nah, lokomotif bisa dipandang sebagai wadahnya daripada kereta api. Gerbong-gerbongnya itu adalah isinya daripada lokomotif itu. Nah, itu berpikir filsafat kayak gitu. Ya. Baik. Bu Andina silakan, nomor berapa? Kuis berapa? Izin Prof, saya tertarik pengen dengar penjelasan lebih dalam dari Prof di kuis 3 nomor 38 diam sama dengan mitos. Apa ada yang betul-betul diam? Enggak. Apa ada yang betul-betul diam? Suaranya mungkin diam, tapi hatinya... Maaf, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan diam, dia pun berputar-putar, ya, mengelilingi matahari, mengikuti, menumpang pada dunia ini, berputar pada poros bumi, dan dia mengelilingi matahari. Padahal dia diam, karena sudah meninggal dunia. Apa ada yang benar-benar diam? Maka kalau kita berhenti kemudian sampai pada diam saja, berarti kita sedang tidak dalam keadaan memikirkannya.
berarti itu mitos. Karena definisi mitos cuma gampang. Tidak atau keadaan tidak memikir. Keadaan tidak berpikir itu mitos. Sedangkan logos adalah keadaan sedang berpikir. Tuh, muter lagi terus. Gitu. Ya, Pak makasih Prof. Itu tadi bertanya tapi langsung saja Pak. Di sini Pak, aku nggak sempat baca di situ. Langsung tanyakan saja Pak Co. Oh, siap Prof. Dari ketidaksempurnaan tadi, itu artinya bahwa makhluk ciptaan Tuhan ini, termasuk manusia ini, hidupnya itu karena ketidaksempurnaan itu sehingga dia bisa hidup. Ya. Nah, artinya kalau dia tidak sempurna berarti dia tidak hidup. Gitu Prof ya? Bukan begitu. Ya. Bukan begitu caranya. Oh, siap Prof. Jadi dalam filsafat ada dua aturan. Ya. Aturan hukum identitas dan hukum kontradiksi. Hukum identitas itu adalah hukum diri sama dengan dirinya sendiri. Hukum A sama dengan A. Marsigit sama dengan Marsigit. Manusia di muka bumi ini, kecuali yang dikehendaki ke Tuhan, maka tidak ada yang bisa menjadi dirinya sendiri. Pak Marsigit tidak akan pernah bisa sama dengan Marsigit. Sebab kalau saya ngomong Marsigit sama dengan Marsigit berarti ada dua Marsigit. Marsigit kiri dan Marsigit kanan. Marsigit kiri mah dekat AC, Marsigit kanan mah dekat dapur. Kalau diucapkan Marsigit sama dengan Marsigit, ada Marsigit pertama dan Marsigit kedua. Marsigit pertama saya mengucapkan ketika masih lapar. Marsigit kedua saya mengucapkan ketika sudah berbuka, sudah kenyang. Beda. Ya. Dan setiap orang tidak bisa menunjuk dirinya sendiri. Sebab apa? Ini Pak Marsigit, itu yang tadi 1/1 miliar detik yang tadi yang saya tunjuk, sekarang sudah bergeser dari yang sekarang. Kalau kita mau teliti, maka tidak ada orang yang bisa menunjuk segala sesuatu, termasuk menunjuk dirinya sendiri, apalagi menunjuk orang lain. Kenapa? Karena waktu yang bergerak. Maka Pak Marsigit tidak akan pernah sama dengan Pak Marsigit di dalam realita. Pak Marsigit sama dengan Pak Marsigit itu hanya ada di dalam pikiran dan kuasa Tuhan. Maka tidak ada yang bisa sama dengan dirinya sendiri kecuali Tuhan itu sendiri. Kan begitu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam perjalanan ruang dan waktu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Prof. Berikutnya masih ada waktu. Ya. Prof, izin bertanya Prof. Belum bisa Pak. Ilham Prof. Boleh. Pak Ya Ilham, Prof, ya. di kuis keempat itu Prof. Ya Prof, di kuis keempat nomor 47 itu menjelaskan tesis sama dengan ada dan yang mungkin ada. Sedangkan di nomor 48 antitesis itu sama dengan tesis. Saya jelaskan. Antitesis sama dengan tesis. Mau dijelaskan Prof? Ya, saya jelaskan. Tolong Mbak Murti di off-kan lagi ya. Saya jelaskan. Tesis adalah semua yang ada dan yang mungkin ada. Itu tesis.
Maka maka antitesis itu adalah selain tesis. Maka jika tesisnya adalah kacamata Pak Marsikit, antitesisnya ialah selain kacamata Pak Marsikit. Selain kacamata Pak Marsikit itu bisa handphone, bisa mouse, bisa komputer, bisa presiden, bisa bom, bisa laut, bisa gunung, bisa kutub utara. Asal selain kacamata Pak Marsikit. Itu antitesis. Tesis adalah yang ada dan yang mungkin ada. Antitesis itu ada, berarti antitesis itu tesis. Tesis adalah yang ada. Saya ulangi lagi, tesis adalah yang ada dan yang mungkin ada. Kena semua. Yang ada dan yang mungkin ada meliputi tesis dan meliputi antitesis. Jadi skripsi itu ya tesis. Definisi tesis adalah yang ada dan meliputi dan yang mungkin ada. Maka skripsi itu tesis. Disertasi itu ya tesis. Pak Marsikit ya tesis, Pak Anwar ya tesis, Pak Aco ya tesis, Pak Ilham ya tesis. Nah kalau tesisnya Pak Aco, antitesisnya apa? Selain Pak Aco. Nah, terjawab sudah? Ya, Pak Ilham, pertanyaan pada 40, berapa tadi? 47. Tesis adalah yang ada dan yang mungkin ada. Ya. Maka antitesis itu termasuk di dalam yang ada. Berarti dia adalah tesis, kan begitu. Baik. Berikutnya. Yang merasa belum siapa? Saya Prof, Bapak Murti. Saya Prof. Prof. Pak Yainul dulu, silakan. Oke. Kuis 1 Prof, antologi sama dengan ada. Kuis 2 cinta sama dengan jiwa. Bentar, Pak. Satu saja Mas Ainul. Jangan boros. Ontologi sama dengan ada. Bacanya bukan begitu, Pak. Ya. Kuis 1. Ya, bacanya bukan begitu. Ya, bacanya begini. Ontologi ada itu adalah ada, gitu bacanya. Ya. Ontologi itu ada. Bukan ada. Itu. Bacanya bukan begitu. Saya ulangi lagi, Pak. Ontologi dari ada adalah ada, gitu bacanya, Pak. Ini ya. Ontologi itu dari ada. Salah. Saya ulangi lagi. Ontologi dari ada adalah ada. Ontologi itu ada dari ada. Oh, salah lagi, Bapak. Bersikon, Mas Enol. Ontologi dari ada adalah ada. Itu filsafat itu perlu konsentrasi. Untuk ada. Ontologi iya, kayak gitu. Ontologi dari ada adalah Adam. Tapi ini bukan hafalan, Pak. Ya, nggak boleh dihafalkan. Ini refleksi berpikir, direnungkan, kan begitu. Berikutnya yang Bu Amurti tadi, silakan Bu. Iya, Prof, makasih. Yang saya ingin tanyakan Prof di kuis 3 nomor 25, 28 terkait dengan serong.
Serong artinya klik. Klik. Nomor 3, kuis 3 nomor 28. 28. Oh Kuis ya, 3, Prof. serong itu siklik. Iya, apa itu? Ya. Begini Ibu, dalam filsafat itu kita mengenalnya dua saja, linear dan siklik. Siklik itu melingkar, fenomena melingkar. Linear itu betul-betul lurus dan fenomena melingkar. Karena apa? Filsafat itu bahasanya terbatas. Tinggi itu semakin sedikit. Nah, fenomena melingkar itu apa? Elip boleh. Parabol boleh. Ya, miring boleh, serong boleh. Menyerong boleh. Itu fenomena siklik, sudah termasuk. Yang penting tidak linear. Ya. Nah, gitu maksudnya. Ya. Baik. Kalau klik itu, Prof, klik apa ini? Nomor berapa, Bu? Nomor 28 ya, Prof. 28 serong sama dengan siklik. Iya, siklik. Sikliknya itu, Prof. Siklik itu lingkaran, Bu. Bukan si Tono, si Sudin, si siklik, bukan. Siklik itu circle, dari kata-kata circle, melingkar, gitu. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Prof, saya ingin bertanya. Terima kasih, Prof. Terkait kuis 4 pada nomor 37 dan 38, Prof. Di situ mengatakan mulai adalah fondasi. Begitu, dan Baik. Saya sudah maksud. ya. Mute dulu, Bu. Terima kasih, Prof. Baik, saya terangkan begini. Mic-nya di-mute dulu, Bu. Bu Nani, mic-nya di-mute dulu. Nah, supaya nggak bocor. Baik. Jadi pengetahuan, ini kan olah pikir. Olah pikir kan dalam rangka untuk membentuk pengetahuan. Pengetahuan nanti untuk membangun ilmu pengetahuan. Nah, olah pikir itu, berpikir itu, ada dua macam, Bapak Ibu. Berpikir yang pakai permulaan dan berpikir yang tidak pakai permulaan. Berpikir yang pakai permulaan itu antara lain pakai definisi, kemudian pakai asumsi, pakai kesepakatan atau janji. Misalnya matematika. Definisi bilangan prima adalah itu dipakai dan seterusnya, nanti jadilah ilmu pengetahuan. Itu termasuk kategori yang ilmu yang pertama, ilmu yang pakai permulaan, atau dalam filsafatnya disebut ilmu yang pakai landasan. Landasannya apa? Landasannya itu permulaan, awalan, janji, kesepakatan, definisi. Dalam filsafat disebut sebagai foundationalism, ilmu yang pakai landasan, misalnya matematik formal. Tetapi ada pengetahuan yang tidak pakai permulaan, dan tidak ada satupun orang yang mengerti tentang permulaan itu. Contohnya, arti daripada cinta. Arti daripada cinta. Ini kita harus bisa membedakan di sini dalam filsafat. Cinta itu ada dua perspektif. Yang pertama, mengerti cinta. Yang kedua, mempunyai cinta. Mengerti cinta belum tentu mempunyai cinta. Mempunyai cinta belum tentu mengerti cinta. Nah, sekelas Bapak Ibu orang dewasa yang sudah punya pengalaman, aku yakin bahwa semua dari Bapak Ibu mengertilah apa arti cinta.
Kan begitu. Nah, apakah ada di antara Bapak Ibu yang tidak mengerti arti cinta? Nah, semua mengerti ya, Pak Anwar? Halo? Halo? Prof. Pak Anwar mengerti ya arti cinta? Insya Allah, Prof. Nah, sejak kapan? Mengerti, Prof. Ya, siapa tadi? Sejak kapan mengertinya? Sejak menjelang menikah, Prof. Wah, Sebelumnya? itu cinta spesial itu, Prof. Sejak ketemu istri aja, Prof. Sebelumnya? Waduh. Nggak ngerti, Prof. Waktu Bapak Ibu kecil apakah pernah mendengar orang Dengar? bilang cinta, Bapak bilang cinta sama Ibu? Nggak. Ibu bilang cinta sama Bapak? Pernah mendengar toh? Nggak Nah, itu kan pernah. tidak mengerti juga. Pernah. Jadi untuk pengertian cinta ini tidak ada seorang pun yang bisa menentukan kapan memulainya dan dari mana asal usulnya. Dari hati, Prof. Saya definisikan, Prof. Mata turun ke hati. Ya, Saya definisikan, Prof. juga tentang sayang, cinta, pengertian dekat, pengertian jauh. Kapan Bapak Ibu mulai mengerti arti jauh? Pengertian besar, pengertian kecil, dan seterusnya. Itulah yang disebut pengetahuan yang tidak pakai awalan. Langsung pakai saja. Nggak usah pakai definisi. Ntar saya mau ngomong, halo, mbak, ibu saya mau ngomong, halo. Definisi cinta adalah begitu. Enggak ya. Mau dijelaskan nggak, Prof? Tentang Ya. cinta. Kalau menurut Arthur itu, Prof, cinta itu penipuan, Prof. Hanya sesaat. Semangat Pak Willy. Itu yang namanya godaan pasar dalam filsafat. Untuk mencari kebenaran dalam perjalanan digoda macam-macam. Ada godaan hantu, godaan pasar, ada godaan senjata, segala macam ada. Ya. Nah, itu godaan pasar, Pak. Ya. Ada yang definisikan cinta itu getaran, Prof. Pengetahuan yang tidak pakai permulaan itu disebut pengetahuan intuitif. Atau dalam bahasa filsafatnya disebut anti-foundation. Anti-fondasionalism. Nah, jadi kita itu berkeluarga itu ada dasarnya, ada permulaannya. Permulaannya ialah pernikahan. Pernikahan itu kesepakatan, janji. Berarti berkeluarga itulah fondasionalisme. Beragama itu fondasionalisme karena dia ada awalannya. Awalannya adalah percaya kepada akidahnya, kepada Tuhan. Kan begitu. Itu awalannya. Begitu. Satu lagi, silakan yang mau bertanya. Menarik, Prof. Ya, Pak Willy atau Pak John. Prof, yang kuis keempat nomor 40 itu yang lupa sama dengan epoche. Maksudnya apa itu, Prof? Baik. Yang epoche, Prof. Ya, epoche, Prof. Berapa kali muncul kata-katanya itu? Baik. Saya terangkan. Kalau saya sekarang lihat, saya perhatikan betul-betul fokus kepada Pak John Daeng Maija. Oke? Ya. Wajahnya, kacamatanya, bajunya, oke. Sekarang saya bergeser ke bawah, terus misalnya terus ke Pak Willy, gitu. Nah, maka saya lupa
Pak John ini seperti apa tadi? Karena sekarang saya fokus kepada Pak Heri. Turun lagi ke Bu Andina. Saya lupakan jauh-jauh Pak John Loh, Pak John kalau ketika saya memperhatikan Bu Andina, Pak John di mana? Dalam filsafat, itulah dia pergi ke rumah Epoke. Epoke adalah bagian daripada filsafat fenomenologi dari Tuan Husserl. Ya. Nah, sebenar-benar berpikir adalah keluar masuknya ingatan. Ya, antara ingat tidak ingat, ingat tidak ingat, ingat tidak ingat. Tidak ingat itu bisa tidak ingat sementara, tidak ingat permanen. Seperti kemarin saya kehilangan HP, ya, saya tidak ingat permanen saya. HP ditemukan sama istri saya. Kan begitu. Nah, tapi ketika saya naik mobil ke kantor, ya, kemudian di jalan raya, aku lihat jalan, pagar, mobil, motor, tumbuh-tumbuhan, tiang listrik, kawat, ya, ada selokan, semuanya. Supaya saya bisa sampai ke kampus, maka semua yang aku lihat, aku lupakan. Yang pernah aku lihat tadi lari kemana? Yang pernah aku lihat tadi lari kemana? Dia lari ke rumah Epoke. Rumah Epoke itu di mana? Ya kira-kira di otak belakang sini kita itu. Nah sekarang ketika aku fokus bicara dengan Bapak Ibu, aku lupa istri saya. Padahal istri saya itu di dapur sana. Tapi aku lupa. Di mana istri saya? Dia pergi ke rumah Epoke. Kalau kita tidak punya lupa, kita tidak akan pernah bisa berpikir. Dan kita harus melupakan itu. Coba bayangkan, kalau sekarang saya mengajar kepada Pak Ibu, tapi saya nggak pernah bisa melupakan istri saya. Saya memandang Pak John seperti istri saya, Anwar seperti istri saya, Bu Andina seperti istri saya, semua seperti istri saya semuanya, gawat itu. Ya. Berarti saya nggak bisa berpikir. Karena nggak bisa melupakan, maka istri saya pelan-pelan. Dan secara otomatis itulah kehebatan ciptaan Tuhan. Tiada tolok bandingannya. Robot itu nggak seberapa. Ya, inilah pikiran itu. Ya, ada yang ingat, ada yang lupa, ada yang ingat, lupa. Saya kemarin minggu yang lalu pergi ke Jakarta naik mobil. Maka ada istilah lupa-lupa ingat. Penting itu, lupa-lupa ingat. Ada yang perlu diingat, ada yang perlu dilupakan. Yang perlu diingat ya, besok kalau ke Jakarta lagi, prinsip jalan. Nah, yang perlu dilupakan ya wanita cantik di jalan. Lupakan saja ya, kalau teringat terus gimana? Berantakan keluarga ini. Nah itulah prinsipnya kita berpikir seperti itu, dan itu sudah dikembangkan oleh filsafat fenomenologi dari Husserl. Baiklah, kalau sudah kita tolong Bapak Ibu buat dari berdasarkan rekaman nanti ditranskripsi, kemudian dibuat sesuai dengan style gaya Bapak Ibu masing-masing. Apa yang saya uraikan itu tolong diungkap kembali dan dikirim di email, jangan di WA. Nanti WA kalau HP-nya hilang lagi datanya. Di email saja, email saya, ya, itu sebagai tugas 2 juga boleh, nggak apa-apa. Tugas 2, ya, transkripsi, ya, penjelasan filsafat. Tugas 2 transkripsi penjelasan filsafat. Baik Ibu, Bapak nanti akan saya tulis ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Ya, cukup sekian saja. Saya tapi mungkin saya presensi Prof. Presensi. Ya. Presensi. Ya.
Sebentar. Masalah rekap. Bu Murti, halo. Siap, Prof. Hadir. Berapa, Bu? Kuis 4, kuis 3, kuis 4 dapat berapa? Satu Belum saja. sempat. Hanya satu, Prof. Bu Murti sudah dikoreksi belum? Sudah tadi, Prof. Waktu masuk. Belum. Berarti besok diperbaiki ya, Bu. Besok saja perbaikannya. Waktunya Siap. sudah. Makasih, Prof. Prof, izin Prof, sekalian yang nilai Prof. Yang siapa? Pak Weli, Pak, gimana? 0, Oke, 0, 3. yang kuis 1 sama kuis 2 Prof. Ya. Berapa? Yang kuis 1, 1. Yang kuis 2, 3. Ya, baik. Terus, yang lain, Pak Aco, sudah dikoreksi belum, Pak? Kuis 3 dapat berapa? Belum. Saya Prof. Ya, sementara saya kasih 0, besok diperbaiki, Pak ya. Siapa lagi, Pak? Saya Prof. Yang lain? Kuis 3 0, kuis 4 0. Baik, ya. Baik. Baik. Itu yang betul ya, nanti yang dapat 11 mempertanggungjawabkan. 50, wah ini ya, harus dipertanggungjawabkan nanti. Maksudnya dijelaskan yang merasa benar tadi apa, kenapa bisa begitu, supaya diteladani teman-teman yang lain. Begitu maksudnya. Ya. Kalau begitu, ya. Baiklah, Bapak sekalian. Oh ya, sebentar untuk yang presensi. Ini Bu Nani Mursida. Halo Bu Nani. Bu Nani Mursida masih belum bisa aktif. Baik. Bu Amurti ini. Siap. Gimana, sudah belum Bu Amurti? Iya, Prof. Tidak saya kasih absen, tapi saya kasih 0 dulu supaya bisa diperbaiki. Supaya bisa diperbaiki, saya kasih 0 dulu aja. Kalau memang ya baik kalau begitu. Baik, saya minta maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Ya, ini ya alhamdulillah di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, di sela-sela kondisi lingkungan yang harus disesuaikan sendiri-sendiri, termasuk saya juga, lingkungan saya juga kurang kondusif ya. Di sebelah sana ada suara-suara yang saya tidak bisa mengendalikan gitu ya. Baik, namun tetap bisa berjalan alhamdulillah. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti presensinya manual ya, teman-teman. Izin Bapak Ibu, saya tidak jelas apa yang disampaikan Pak Prof tadi Manual. Kenapa? Absen udah manual, aman. Enggak masalah, Ibu Murti itu dinolin dulu katanya. Kenapa? Enggak Yang tahu penting mah tadi ngerjain kan. aja. Kerjanya dirimu Pak Hidayat. Bu, tadi Prof yang bilang begitu, Bu. Oh Allah. Bukan saya. Untuk Kan yang supaya absen beri kan